Halo Sahabat Tech, balik lagi di channel YouTube-nya Tech ID bersama saya Chandra. Nah, pada kesempatan kali ini saya nggak bakal ngebahas soal komputer, nggak bakal ngebahas soal laptop atau ngebahas hardware lain. Soalnya saya bakal ngebahas sebuah smartphone. Nah, kalau misalnya kalian mengira saya bakal membahas sebuah smartphone gaming, kalian juga salah. Soalnya saya bakal membahas sebuah smartphone flagship dari Xiaomi, yakni Mi 10 5G. Nah, kalian penasaran nggak sih fitur apa saja sih yang ditawarkan oleh smartphone ini? Kalau misalnya kalian penasaran, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Sebelum masuk ke main course, saya akan membahas soal desain terlebih dahulu. Saat pertama kali saya membuka dusnya, saya melihat sebuah smartphone yang cukup cantik. Sisi kiri dan kanan dari Mi 10 5G sudah melengkung, seperti smartphone merek sebelah. Di bagian depan, kita akan melihat tampilan full layar tanpa ada notch sedikit pun. Hal ini dikarenakan Xiaomi menggunakan kamera underscreen yang terletak pada pojok kiri atas layar. Penempatan kamera ini sama sekali tidak mengganggu, baik saat menonton konten atau bermain game. Sedangkan di bagian belakang, kita hanya akan menemukan 4 buah kamera di bagian kiri atas perangkat. Tidak terlihat adanya pemindai sidik jari di bagian belakang, dikarenakan Mi 10 5G sudah dilengkapi dengan pemindai sidik di bawah jari, sama seperti kebanyakan smartphone flagship lainnya. Di bagian bezel atas, terdapat sebuah speaker yang ditemani oleh lubang mic, serta sebuah ear blaster. Kemudian di bagian kanan terdapat tombol volume rocker dan power, sementara di bagian kiri kosong melompong. Dan di bagian bawah terdapat sebuah speaker yang ditemani dengan lubang pengisian daya Type-C dan tempat untuk SIM tray. Tapi sayang ini Sahabat Tech, tren menghilangkan jack audio 3,5 mm itu juga terdapat di smartphone ini. Jadi misalnya kalian mau menikmati konten menggunakan headset, kalian harus pakai converter. Atau misalnya kalian mau gampang, ya tinggal pakai headset atau headphone yang menggunakan konektivitas Bluetooth. Kemudian kita bakal ngebahas soal layar. Xiaomi Mi 10 5G ini sudah menggunakan layar Super AMOLED dengan ukuran layar 6,7 inci. Resolusinya pun sudah Full HD+, yang kayaknya cukup normal bagi smartphone flagship saat ini. Nah, selain itu, layarnya ini juga sudah dilengkapi dengan refresh rate 90Hz dan juga terdapat dukungan HDR di dalamnya. Seperti diketahui, beberapa layanan seperti Netflix dan lainnya sudah memiliki banyak konten HDR. Jadi, kalian akan mendapatkan pengalaman visual yang lebih kaya jika dibandingkan dengan konten standar lainnya. Selain layarnya yang cukup baik, smartphone ini juga dilengkapi dengan 2 speaker yang menghasilkan suara stereo. Selain itu, suaranya pun cukup lantang dan tidak mengalami distorsi walaupun saya menyetel video atau misalnya musik di volume paling tinggi. Tapi, komplain saya adalah penempatan speaker ini yang kurang pas. Soalnya nih Sahabat Tech, pas menonton konten, speaker ini tertutup oleh kedua tangan saya, sehingga suaranya agak mendem. Saya juga sudah mencoba memutar posisi smartphone ini. Speakernya memang sudah tertutup lagi sih, tapi kamera di bagian belakang membuat posisi tangan saya kurang nyaman. Sahabat Tech, biasanya kalau misalnya kalian pengguna smartphone yang punya layar melengkung, ada aja komplain kalau misalnya digenggam, terus dipakai, kadang-kadang tuh layarnya kepencet sendiri. Tapi untungnya nih, pas saya pakai Mi 10 5G ini, nggak ada tuh yang namanya tangan saya bagian dalam ini menyentuh bagian layar, jadi pengalaman penggunaannya cukup nyaman. Pemindai sidik jari di bawah layar di Xiaomi Mi 10 5G ini menurut saya salah satu yang tercepat di pasaran, dan tidak ada lag saat saya menyentuh sidik jari saya dan ponsel kemudian langsung terbuka. Dan untuk bagian kamera, di bagian belakang terdapat 4 buah kamera dan di bagian depan terdapat 1 buah kamera yang terbenam di bawah layar yang menurut saya cukup cantik sih. Kamera yang menjadi sorotan di Xiaomi Mi 10 5G ini adalah kamera 108 megapiksel yang terletak di posisi kedua dari atas. Kamera ini diklaim menawarkan kualitas gambar yang lebih detail jika dibandingkan dengan kamera lainnya. Ada beberapa kekurangan dari penggunaan kamera 108 megapiksel ini. Yang pertama adalah jika kalian ingin memotret beberapa foto dalam waktu singkat, kalian akan menghadapi sedikit lag. Kalian juga akan kehilangan banyak fitur bawaan kamera lain saat ada di mode tersebut, termasuk saat merekam video. Berikut ini hasil foto dari kamera 108 megapiksel dari Xiaomi Mi 10 5G. Jika kalian beralih ke mode standar, kalian akan mengaktifkan model pixel binning dari kamera 108 megapiksel tersebut, menjadikannya kamera dengan resolusi 27 megapiksel saja. Soalnya di Mi 10 5G ini menggunakan teknologi pixel binning berupa 4 frame menjadi 1 frame. Kalian bisa melihat penjelasan soal pixel binning yang telah dijelaskan oleh rekan kami Erlan Mart di video lain.
Di mode ini, kalian akan mendapatkan cukup banyak fitur, yakni mode AI, HDR, filter warna, dan lainnya. Selain itu, kalian akan mendapatkan zoom hingga 10 kali yang lebih luas dari 2 kali jika di mode 108 megapiksel. Oh iya, di mode ini kalian juga dapat dengan mudah mengubah mode dari kamera standar ke mode ultrawide dan makro. Sebagai informasi, Xiaomi menggunakan kamera 13 megapiksel untuk mode ultrawide dan kamera 2 megapiksel untuk mode makro. Berikut ini hasil foto dari kamera Xiaomi Mi 10 5G di mode standar. Nah, satu fitur lagi yang terdapat di dalam smartphone ini adalah fitur Night Mode. Kalian bakal dapat menghasilkan foto yang cukup baik di keadaan gelap dengan mode ini. Tapi kalau misalnya kalian nggak pengen pakai fitur Night Mode, sebenarnya kamera 108 megapiksel dan kamera 27 megapiksel yang terdapat di smartphone ini juga cukup baik kok menangkap hasil foto di dalam keadaan gelap. Seperti yang bisa kita lihat dari hasil foto ini, hasil jepretan kamera 108 megapiksel dan 27 megapiksel terlihat cukup terang. Tapi saat kita lihat detail dari foto ini, terlihat cukup banyak noise. Hal ini dikarenakan smartphone ini menggunakan ISO di keadaan ISO 9800. Sedangkan saat kita menggunakan Night Mode, hasil foto yang didapatkan cukup detail. Hal ini dikarenakan AI dari smartphone ini dapat memproses gambar dengan canggih sehingga terlihat lebih natural. Selain itu, ISO yang digunakan dalam mode tersebut juga cukup rendah, yakni 1602 saja. Tak ketinggalan, ada juga fitur potret yang bisa saya sebut cukup rapi. Kita dapat mengatur tingkat aperture secara manual mulai dari f1.0 hingga f16. Hasilnya pun sangat cantik meski hanya menggunakan kamera 2 megapiksel saja. Berikut ini hasil foto dari fitur potret dari Mi 10 5G. Beralih ke kamera depan, Xiaomi menyematkan kamera 20 megapiksel yang cukup jernih. Tapi kalian hanya akan mendapatkan beberapa fitur saja di kamera depan ini, seperti fitur Beautify, HDR, dan mode AI saja. Oh iya, selain itu, kamera ini juga dapat merekam video di resolusi 720 pixel 30 fps, serta 1080 pixel di 30 fps loh. Berikut ini hasil foto kamera depan dari Mi 10 5G. Nah, tadi kan saya sudah membahas soal kamera belakangnya nih, fitur-fitur di kamera belakangnya. Nah, kalian juga bisa mengambil video yang cukup apik menggunakan kamera belakang dari Xiaomi Mi 10 5G ini. Soalnya nih, kalian dapat merekam video hingga resolusi 8K dan juga dapat merekam video slow motion di 1080 di 120 fps. Untuk video, kalian dapat mengatur resolusi video mulai dari 720 pixel di 30 fps, 1080 pixel di 30 dan 60 fps, 4K di 30 fps dan 60 fps, serta kalian juga dapat merekam video di resolusi 8K. Tak ketinggalan, terdapat juga fitur video stabilizer yang cukup baik saat digunakan. Tapi sayangnya, fitur ini hanya dapat merekam video di 1080 pixel 30 fps saja. Berikut ini hasil video dari Xiaomi Mi 10 5G. Bagi kalian yang suka mengunggah video di Instagram atau misalnya di media sosial lain, Mi 10 ini memiliki fitur yang bernama Vlog, di mana kalian akan mendapatkan beberapa preset video untuk diunggah di media sosial agar terlihat seperti vlogger-vlogger yang kekinian. Ada total 7 preset yang kalian dapat gunakan. Yang kalian harus lakukan adalah memilih salah satu preset video yang telah disediakan, dan mulai mengambil gambar sesuai dengan arahan yang diberikan oleh smartphone tersebut. Berikut ini contoh hasil video dengan mode vlog yang direkam dengan Xiaomi Mi 10 5G. Bagi kalian yang suka mengambil video slow motion, kalian juga dapat memanfaatkan fitur slow motion yang ada di smartphone ini. Kalian dapat memilih menggunakan resolusi 720 pixel 120 fps atau di 1080 pixel di 120 fps. Berikut ini hasil video slow motion dari Xiaomi Mi 10 5G. Setelah puas membahas soal kamera, sekarang saatnya saya membahas soal performa. Soalnya Mi 10 5G ini memiliki performa yang cukup hebat. Soalnya sudah menggunakan
prosesor Snapdragon 865 yang terbaru. Sedangkan untuk penyimpanan dan RAM, terdapat pilihan penyimpanan hingga 256 GB serta RAM hingga 12 GB. Untuk model yang kami ulas saat ini, memiliki RAM 8 GB dan penyimpanan 256 GB. Bagi kalian yang penasaran dengan performa Mi 10 5G ini, berikut ini hasil benchmark yang telah kami lakukan. Selain performanya yang kencang, layarnya pun juga sudah mendukung refresh rate 90 Hz. Jadi pengalaman game saya tuh sangat baik. Tapi sayang ini sahabat tech, saat ini belum banyak game yang mendukung refresh rate hingga 90 Hz. Tapi seenggaknya kalian sudah punya perangkat yang sudah bisa menjalankan game di 90 Hz. Saat bermain game, layarnya pun sangat responsif. Refresh rate yang tinggi membantu pergerakan di dalam game menjadi sangat mulus. Selain itu, rata-rata FPS di dalam game PUBG yang kami dapatkan ada di angka 60 FPS saat diukur menggunakan aplikasi Gamebench. Kami menggunakan pengaturan rata kanan dengan semua pilihan opsi grafis yang diaktifkan. Sebenarnya ada satu fitur lagi di Xiaomi Mi 10 5G ini yang menjadi unggulan di smartphone ini, yaitu konektivitas 5G-nya. Tapi sayangnya nih, di Indonesia saat ini belum ada operator yang mendukung jaringan tersebut. Jadi kami belum bisa melihat sebenarnya seberapa cepat jaringan 5G itu di perangkat ini. Tapi jangan khawatir, karena Mi 10 5G ini sudah dilengkapi dengan Wi-Fi 6 untuk mendukung internet yang lebih baik yang membuat pengalaman bermain game sangat mulus. Selain itu, terdapat juga dukungan Bluetooth 5.1 yang dapat menghasilkan konektivitas yang baik dengan perangkat audio lain. Nah, sahabat tech, tadi kan saya sebutin performanya kenceng, layarnya udah 90 Hz. Pasti penasaran dong berapa kapasitas baterai yang ada di perangkat ini. Xiaomi menggunakan baterai sebesar 4780 mAh di Mi 10 5G ini. Mereka mengklaim sih kalau misalnya perangkat ini meskipun baterainya cuma segitu, tapi bisa bertahan lebih dari 10 jam. Dari hasil benchmark yang kami lakukan, Mi 10 5G ini dapat bertahan hingga 13 jam 54 menit saat menggunakan layar 90 Hz. Jika kalian turunkan menjadi 60 Hz, kalian akan mendapatkan waktu pemakaian selama 15 jam 38 menit. Sedangkan saat bermain game, dalam pengujian PUBG selama 1 jam di 60 Hz, baterainya berkurang sekitar 11%. Dan saat menggunakan refresh rate 90 Hz, pengurangannya ada di angka 15% saat bermain selama 1 jam. Pengisian dayanya juga super cepat. Soalnya nih, Mi 10 5G ini sudah mendukung pengisian daya sekitar 30 Watt menggunakan kabel ataupun nirkabel. Jadi kalian nggak perlu khawatir nungguin HP ini ngecas dalam waktu yang cukup lama. Dalam pengujian yang kami lakukan, Mi 10 5G dapat mengisi sekitar 20% dalam waktu 10 menit. Dan juga dapat mengisi penuh dalam waktu sekitar 50 menit dengan charger bawaan. Jadi, kalian tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu baterai perangkat ini untuk penuh. Selain itu, di smartphone ini juga terdapat teknologi yang namanya reverse charging. Jadi misalnya nih, kalian punya smartphone yang baterainya habis, kalian bisa ngisi pakai Mi 10 5G ini. Tapi, kalian hanya akan dapat mengisi dayanya menggunakan pengisian nirkabel, dan kalian cuma bakal dapat pengisian daya sekitar 5 Watt aja. Jadi cukup lambat sih sebenarnya. Oke, sebenarnya Xiaomi Mi 10 5G ini cocoknya buat siapa sih? Kalau menurut kami, smartphone ini cocok bagi kalian yang pengen memiliki sebuah smartphone flagship, tapi harganya nggak begitu mahal. Soalnya, Xiaomi Indonesia menjual perangkat ini mulai dari 10 jutaan saja. Dengan budget segitu, kalian sudah mendapatkan smartphone dengan prosesor Snapdragon 865, dan juga sudah memiliki kamera 108 megapiksel, suaranya udah kece, layarnya 90 Hz, dan juga sudah memiliki teknologi HDR. Kalian juga sudah mendapatkan sebuah smartphone yang sudah mendukung teknologi 5G. Kalau misalnya perusahaan telekomunikasi di Indonesia sudah mulai meluncurkan jaringan 5G di Indonesia. Nah, sahabat tech, itu dia ulasan kami terhadap Xiaomi Mi 10 5G. Kalau misalnya kalian punya komentar soal perangkat ini, kalian boleh kok komen-komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga buat like dan subscribe. Sampai jumpa lagi.